Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku. Saya akan menyampaikan tentang Torat pasal 1, ayat 1 sampai 5 ya. Ini yang keempat ini, sebelumnya itu sudah yang bikin video Torat pasal 1 ayat 1 itu sampai 3 kali ya, 1, 2, 3. Kemudian ini yang bikin video yang keempat ini. Pasal 1 ayat 1 sampai 5 tentang penciptaan ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Elohim melingkup di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu Elohim memisahkan terang itu dari gelap. Elohim menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, sekian pembacaan firman Tuhan. Berikutnya Tuhan menciptakan lagi pada hari kedua, pada hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-6. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, maka kuduskanlah hari Sabat, hari yang ke-7. Kemudian tadi kita tahu bahwa yang menciptakan langit bumi, alam semesta ya, karena bukan yang kelihatan ini aja, alam semesta ini sangat luar biasa besarnya ya. Yang menciptakan siapa? Elohim. Elohim ini artinya Tuhan. Bentuk jamak dari Eloh ya. Eloh. Nah, Elohim ini bukan berarti Tuhannya Musa itu jamak, namun menunjukkan kebesaran, kebesaran Tuhan. Elohim Echad, Tuhan Esa. Zaman itu masih belum ada yang mengajarkan keesaan ya. Jadi ini sudah mengajarkan keesaan, Elohim Echad. Kemudian setelah itu juga kita tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Waruah Elohim merachefet al pene hammayim. Nah, maka dan roh Tuhan melingkupi atau melayang-layang di atas air. Roh Tuhan ya. Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim. Jadi Tuhan adalah roh. Kemudian kalau kita tahu bahwa kalau roh itu kelihatan apa enggak oleh mata kita? Tidak ya. Roh tidak nampak oleh mata kita. Namun kita bisa merasakan. Meskipun tidak nampak, tapi kita bisa tahu ada roh di situ. Misalnya ada orang kesurupan setan. Oh, berarti ada roh jahat di situ. Ada lagi yang kesurupan secara massal. Oh, ada roh-roh jahat di situ juga. Nah, kemudian ada roh setan di dalam tubuh orang itu, ya. Kemudian Tuhan juga roh. Maaf saya menerangkan tentang iman Kristen ini ya. Tuhan berupa roh. Kalau Tuhan itu berupa zat cair, zat padat atau apa, itu mau jadi manusia bisa apa enggak? Nah, sulit ya, sulit. Nah, sekarang kalau Tuhan itu maha kuasa, mau jadi daun, mau jadi angin, mau jadi manusia, bisa. Satu, karena Tuhan itu maha kuasa. Dan lagi Tuhan adalah roh.
ketika Tuhan datang sebagai manusia melalui para nabi, kitab Nabi Yesaya yang mengatakan anak darah akan mengandung, seorang perawan akan mengandung si Maria itu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaknya engkau memberi nama Yesua, Yahweh menyelamatkan. Maknanya begitu. Itu nama umum, nama manusia yang umum dipakai di Israel. Ya. Kemudian, jadi sejak awal sudah roh itu ada di dalam kandungan Maria. Pada umur 12 tahun barulah Yesus menampakkan keilahiannya, ya, tanda-tanda mujizat-mujizat ditampakkan, lebih lagi pada usia sekitar 30 tahun. Jadi Tuhan itu roh menjadi manusia sangat mudah, ya. Yesus itu ada roh Tuhan di dalam dirinya. Dilihat dari apanya? Dari perbuatannya tidak pernah melakukan dosa. Ucapannya penuh kuasa, ya, tahu segala sesuatu, dan segala keajaiban mujizatnya nggak ada lawannya, saudara. Ya, sakit penyakit semua disembuhkan, orang kesurupan, pokoknya mengherankan. Sehingga layak Yesus itu memang Tuhan yang menjadi manusia sesuai dengan kitab sucinya. Kitab sucinya juga memberikan tanda-tanda yang ajaib. Baik, kita tahu bahwa teks asli dengan huruf Ibrani juga huruf Yunani. Ada standar kualitas khusus yang dipakai Tuhan, yaitu standar kualitas yang punya nilai plus gamatria, plus piktograf. Nah, ini kita lanjutkan lagi, ya, tentang gamatria dan piktograf. Pada mulanya Tuhan menciptakan Tuhan langit, hasamayim, faed, dan haaretz, bumi. Nah, bahasa Indonesia tentunya ini tadi bumi gelap gulita dan kosong, suatu peristiwa yang sangat dahsyat, ya, penciptaan itu, dan tentunya menggetarkan, mengerikan gitu. Demikian pula kitab suci oleh Tuhan semesta alam ini. Kalau kita baca pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu tidak ada identitas apa-apa. Namun kalau kita lihat teks aslinya, ada piktograf. Karena masih kuno sekali, ya, gambar-gambar. Ada piktograf, ada gamatria. Pada waktu itu bangsa Yunani berkuasa di sana sebagai penjajah Israel. Ada angka gamatrianya huruf-huruf Yunani itu, sehingga ada korelasinya dengan huruf Ibrani, ada korelasinya dengan siapa Tuhan semesta alam, siapa pencipta kita, atau siapa juru selamat kita. Baik, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Yesus katakan dalam kitab suci Injil yang berbahasa Yunani, akulah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Alfa pada huruf Yunani, huruf pertama, akulah Alfa. Akulah Alfa dan Omega. Sorry, saudara-saudara. Akulah Alfa dan Omega. Alfa huruf Yunani, huruf Ibrani Alef, ya, huruf pertamanya. Omega huruf terakhir Yunani. Huruf terakhir dari Ibrani Taf,
akulah Alfa Omega, akulah Alef Taf. Nah, dan Yesus waktu itu berdebat dengan orang-orang, bukan berdebat, berserta muridnya. Ada orang-orang yang percaya Yesus, ada juga yang tidak percaya Yesus. Dia berasal dari keturunan Daud. Bagaimana Daud mengatakan dalam kitab Zabur pasal 110, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu bertekuk lutut di bawah kakimu. Duduklah sebelah kananku. Ini kita menghadap Tuhan, ya. Tuhan menghadap kita. Ini Tuhan, ya, Elohim. Elohim ini Tuhan. Jadi Yesus ada di sebelah kanan Tuhan, ya. Duduklah sebelah kananku. Bahasa yang digunakan gitu. Kadang berdiri waktu Stefanus diranjam, berdiri sebelah kanan Tuhan, atau di pangkuan Bapa. Nah, bahasa-bahasa yang di kitab suci itu begitu, kita renungan sendiri, yang penting kita tahu apa maksudnya. Akulah Alef Taf, aku Alfa dan Omega. Berapa nilai gematrianya? Alef 1, Taf 400. Akulah Alef Taf, et hasamayim fa et haaretz. Ini lagi Alef Taf, et haaretz. Alef Taf lagi 1 dan 400. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Alfa Omega, yang terdahulu, kemudian yang awal, yang akhir. Alef Taf, yang terdahulu, kemudian yang awal, yang akhir. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan, ya. Tuhan itu Elohim. Elohim, Alef 1, Lamet 30, He 5, Yod 10, Mem 40. Nah, ini dia. Alef Taf, Alef Taf. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yesus menyatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Menyatakan Alef Taf, menyatakan diri sebagai Tuhan. Yesus menyatakan sebagai Tuhan, ya. Yesus ini huruf E, ya, bukan H, ya, ini E dengan huruf Ibrani. Ini sigma S, ya, Omikron, ya, kemudian ini upsilon, bukan Y, ya, ini upsilon, lagi sigma. Wah, papannya nggak cukup, ya. Nah, ini dia. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Sekarang kita lihat gematrianya Yesus ini. Iota ini 10. Eta ini 8. Sigma ini 200. Omikron ini 70. Upsilon 400. Sigma lagi 200 lagi. Berapa ini? 888. Ini totalnya Elohim et
Hatsamaim Fa'et Haares. Alef Taf, Elohim. Totalnya 8. Oke, klop ya. Luar biasa. Inilah kitab suci dari Tuhan semesta alam. Tuhan turut campur dalam pembentukan kitab suci. Karena kitab suci akan menjadi pegangan manusia, pegangan umatnya. Ya. Sehingga tidak mudah kitab suci asal-asalan Tuhan memakai huruf-hurufnya. Nah, inilah dari kitab Taurat pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Makanya Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ruah Elohim. Tuhan adalah roh, ya. Elohim. Kemudian Tuhan yang mana? Sedangkan Elohim ini dari kata Eloh, ya. Tuhan orang Mesir kah? Bukan, ya. Musa, Abraham, Ishak, Yakub menyembah Eloh. Demikian orang Mesir menyembah Eloh. Orang Asyur menyembah Eloh. Dalam kitab Taurat ditulis ya, Eloh bangsa-bangsa lain. Elohnya siapa? Elohnya bangsa Israel. Elohnya anak turunnya Yakub. Jadi disinilah Musa anak turunnya Yakub ya, dari suku Lewi. Kemudian ada nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel dan sebagainya. Elohnya Israel, tepatnya itu Elohimnya Israel, itu siapa namanya? Ya. Siapa namanya Tuhannya ini? Ya, yang lebih tahu tentang itu siapa? Musa. Karena nama Tuhan semesta alam tertulis dalam kitab suci Taurat. Dan itulah Tuhan yang disembah para nabi dalam kitab perjanjian lama. Namanya Yahweh. Namanya Yud He Wah He. Yud He Wah He. Yahweh. Itulah namanya, ya. Jadi kita supaya tahu bahwa kita belajar dari sini tentang penciptaan, tentang rencana keselamatan, tentang peraturan-peraturan. Kita belajar impor dari negeri sana itu, ya. Impor. Ini tulisannya ya, tulisan yang masih kuno ini. Nama pencipta pada kitab Keluaran pasal 3 ayat 15. Yud He Waw He. Yahweh. Ini tulisan yang zaman kuno. Sekitar 4.000 tahun kalau dihitung dari sekarang. Kemudian Beresit, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Beresit, tulisan kunonya. Ini, Beresit. Sekarang, coba kita cari maknanya. Masih piktograf, gambar-gambar. Bait, ini, Beresit ya. Ini bait. Ya, bait. Bait. Rumah. Rumah. Atau bisa berarti tenda. Ya, zaman Musa tenda ini. Res. Kepala. Ya. Kepala ini. Ya, gambarnya kepala. Rus kepala. Kalau di gini bar, anak laki-laki. Anak laki-laki, bar. Sama dengan ben, anak laki-laki. Alef. Alef. Ini merepresentasikan Tuhan ini ya. Kekuatan, menggambarkan kekuatan. Ini gambarnya kepala lembu ini. Kekuatan. Kekuatan Tuhan maksudnya ini ya. Kekuatan Tuhan. Ini menggambarkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Huruf pertama, huruf yang utama. Sin. Sin ini
Gigi. Ya. Gigi ini menghancurkan. Hancurkan. Yud, yod, atau yat sama. Yud. Tangan. Gambarnya tangan, ya, lengan. Melakukan pekerjaan. Lakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Taf. Ini taf. Ini bisa berarti tanda. Tanda. Kita ingat Yehezkiel 9, ya. Yehezkiel 9, waktu itu dalam penglihatan Yehezkiel, ada orang-orang di Yerusalem yang berkeluh kesah tentang dosa-dosa yang telah mereka perbuat, dosa-dosa keji mereka. Kemudian dari orang itu ada yang membawa kitab, ya, dengan bawa pena. Kemudian tuliskanlah pada orang-orang yang berkeluh kesah tentang dosa-dosa keji mereka itu pada dahi mereka huruf taf. Nah, sini huruf taf. Huruf taf ini kayak silang gini nih. Nah, kayak plus, kayak salib. Nah, seperti begini. Nah, taf bisa berarti tanda. Ya. Kemudian Tuhan memerintahkan lagi pada orang-orang itu yang di Yerusalem itu, mereka tua muda, bunuh laki perempuan, anak-anak, semua. Kau pukul mereka, kau bunuh mereka. Jangan ada belas kasihan. Namun yang ada huruf taf pada dahinya itu, jangan diapa-apakan. Jangan disentuh dia. Kenapa berfirman begitu Tuhan? Hah? Ada maksud apa itu? Ya. Nah, silakan. Yehezkiel 9. Kemudian pada waktu Paskah, ya, Paskah di palang pintu-pintu Israel, waktu anak sulung di Mesir semua dibunuh. Mereka, orang-orang Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya dihukum, diberi tulah yang sangat keras oleh Tuhan. Allah Mesirnya juga dihukum supaya mereka tahu, akulah Tuhan. Nah, tapi bagi orang-orang Israel yang menyembelih anak domba dengan darahnya dibubuhkan pada tiang pintunya, ketika malaikat yang mendatangkan tulah itu melihat tanda itu, melihat tanda darah itu, mereka dilewati, dibebaskan, tidak terkena tulah. Nah, ini tanda. Berarti ini juga punya arti perjanjian, ya. Inilah darahku pada waktu Yesus, ya. Waktu Yesus ditangkap, memecah roti dan minum anggur. Inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Dan makanlah ini. Dan inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Darah perjanjian. Peringatilah ini sebagai peringatan kematian Tuhan sampai Dia datang. Berarti ini juga perjanjian, ya. Jadi ada tanda plus penyesalan dosanya. Nah, itu juga di sana kalau sepakat adat istiadatnya sana, misalnya sepakat dengan begini, nah, kasih tanda. Jadi ini lupa saya. Bara menciptakan. Bet ini rumah, res kepala. Alep Tuhan. Ini Bethlehem, apa kemah suci, atau sorga, atau alam semesta. Bet ini. Res kepala. Dan alef ini menggambarkan Tuhan, kekuatan Tuhan. Berarti siapa? Tuhan, kepala. Anak Tuhan. Ya? Anak Tuhan. Sin, menghancurkan, dihancurkan, ya, tubuhku dihancurkan untuk kamu, darahku dicurahkan untuk kamu. Yud, tangan, melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Kalau Yesus
penebusan dosa, ya. Melakukan pekerjaan. Kaf, salib. Ya, gambarnya sudah begini. Tanda perjanjian baru. Nah, sungguh luar biasa ya, piktograf pada kitab yang umurnya ribuan tahun oleh Tuhan semesta alam. Yahweh, ya, Yud He Vav He, datang ke dunia di dalam nama Yesus. Nah, ini dia ya. Ini lagi Yud ya, sama dengan itu ya, melakukan pekerjaan, ibadah juga bisa. Lengan. Hei. Hei. Hei, lihatlah, perhatikanlah, peganglah. Apa maksudnya ini? Gambarnya menarik perhatian. Wahyu atau firman ini? Firman. Firman atau wahyu, ya. Wahyu. Bisa juga nafas, ya. Nafas. Nafas. Bisa juga nafas. Kemudian yud. Ini. Yud. Sorry. Yud ini tangan. Ini. Vav ini. Wow. Vav. Vav ini paku atau kait ya. Paku. Bisa juga kait ya. Vav. Kalau ini menghubungkan. Kalau di kalimat, menghubungkan kalimat. Namun kalau di ini, Beresit Barat, Elohim, pada mulanya Tuhan menciptakan. Et Hasamayim, et yang nggak ada artinya ini ternyata Yesus, Hasamayim. Langit, et, dan alif taf lagi, haaretz, bumi. Vav sebagai penghubung. Vav penghubung hasamayim haaretz. Penghubung haaretz hasamayim. Penghubung antara manusia berdosa ditebus di atas kayu salib oleh Yesus sehingga kita didamaikan oleh Yesus, oleh darah Yesus didamaikan dengan Tuhan. Ya, dunia dan sorga, dunia bawah dan sorga. Kembali lagi, Yud, He, Vav, He. Yud, tangan melakukan pekerjaan atau ibadah. He, firman atau wahyu, bisa juga nafas. Vav, paku atau kait ya. Lagi, He, sama ya. Firman, wahyu atau nafas. Ini namanya Yahweh, Yahweh. Sesuai ya. Suaranya seperti ada anginnya ya. Nafas kehidupan ya. Oleh nafas Tuhan kita diciptakan dan segala yang hidup di dunia ini dihidupkan oleh nafas Tuhan. Apa yang kita baca dari sini? Yud melakukan pekerjaan ya, menciptakan alam semesta dan juga dia pula yang melakukan pekerjaan penebusan dosa ya oleh Yesus itu. Firman di Yohanes 1 kita lihat firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan ya. Firman itu adalah Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, tanpa firman tidak ada apapun yang jadi. Jadi semuanya oleh firman ini. Yahweh, ini tangan firman, oleh Yohanes dikatakan firman itu sudah menjadi daging. Firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Sudah turun ke dunia di dalam diri Yesus itu. Jadi firman itu sudah menjadi manusia. Bisa ya Tuhan, karena Tuhan itu roh. Paku, tangannya, Yud, tangannya. Firman, tangan, paku. Ini salib. Ya, di situ kita bisa tahu
bahwa pencipta, Tuhan pencipta, Tuhan juru selamat, Yahweh, turun ke dunia dalam nama Yesua atau Yehuswa. Nah, itulah sungguh luar biasa. Baptislah dalam nama Bapa. Bapa yang disebut Tuhan Bapa oleh Yesus itu Tuhan kita perjanjian lama. Pada abad 1 Yesus ya nyebut Tuhan perjanjian lama, Yahweh. Dia mengajarkan dia dirinya sebagai manusia 100%, 100% Tuhan, mengajarkan nyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Nah, sebutan yang sangat akrab ya. Dulu sangat menyeramkan, menakutkan. Setelah Yesus datang ke dunia, kita baru tahu pribadi Tuhan itu sangat maha kasih, ya, sungguh sangat pengampun dan bijaksana, ya, sangat longgar. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, itulah saudara-saudara, dari apa yang bisa kita lakukan ini, kitab Taurat ya, berdasar kitab Taurat. Waktu itu belum diberitakan keselamatan kalau Taurat saja, sampai seluruh perjanjian lama, kitab para nabi sampai Maleaki ya, belum ada perintah untuk menyebarkan berita keselamatan. Namun setelah Tuhan datang ke dunia, menyempurnakan, menggenapi janji-janji Tuhan tentang keselamatan, dia datang dalam nama Yesus, barulah beritakan Injil kepada seluruh dunia. Nah, kalau tanpa Yesus, kita pun nggak kebagian apa-apa. Karena kita juga bukan bangsa Israel. Ya. Awalnya dari Israel, diberi pelajaran-pelajaran firman Tuhan itu dari Israel. Kemudian diakhiri dengan Yesus, akulah yang awal dan yang akhir. Kemudian beritakan Injil kepada seluruh dunia. Terima kasih atas semua perhatiannya. Jadi kalau Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptislah dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang benar, yang layak dipuji dan disembah, yang dapat menyelamatkan kita. Itulah sumber awal segala sesuatu yang kita junjung tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.